Sejumlah sentimen market pada pagi hari ini yang kita akan bahas pemirsa bersama dengan Bapak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Chandra. Kita mulai dengan isu yang pertama yang juga cukup hangat diperbincangkan adalah terkait dengan rencana divestasi lanjutan saham PT Vale Indonesia atau Inco sebesar 14% ya Pak ya ke Republik Ya, Indonesia betul. yang sudah mendekati babak akhir. Bahkan kemarin-kemarin Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa keuangan BUMN ini cukup besar kok untuk bisa melakukan divestasi tersebut, jangan khawatir katanya. Tanggapan Anda seperti apa sih Pak soal sentimen divestasi Inco ini? Mungkin kan ini merupakan bagian rencana strategis daripada pemerintah ya untuk karena sebenarnya divestasi Inco ini kan sebenarnya udah terjadwal dengan baik ya waktu tahap pertama, sekarang lanjutan lagi tahap kedua. Cuman kelihatannya memang pemerintah mungkin dalam hal ini mencari posisi yang lebih strategis, terutama untuk menjadi bagian daripada supply chain untuk baterai daripada EV ya, karena kita tahu Inco juga sekarang mereka di nikel sedang mengembangkan juga ke arah EV battery gitu. Jadi dengan menambah kepemilikan di Inco tentunya posisi pemerintah menjadi jauh lebih strategis di dalam supply chain yang mudah-mudahan EV battery itu bisa ada di Indonesia pabriknya. Oke, berarti ini akan menjadi sentimen yang positif untuk Inco-nya sendiri kah? Atau lebih kepada emiten-emiten tambang BUMN? Mungkin spesifik Inco ya, jadi mungkin sentimen positifnya bersifat jangka panjang ya, karena terus terang aja pengembangan baterai itu kan juga tidak 1 hari 2 hari ya, jadi perlu ada investasi tambahan, investasi lanjutan. Jadi mungkin itu menjadi sentimen jangka panjang. Cuman secara jangka pendek mungkin cenderung kita mungkin bisa melihat kondisi ini sebagai kondisi yang relatif neutral ya, karena divestasi Inco itu sendiri kan sebenarnya udah terjadwal ya. Jadi ini udah kelihatan bentuknya dari awal. Sekarang kita lihat realisasinya, itu aja sih. Oke, seperti kita tahu kan mayoritas saham Vale Indonesia ini masih dipegang oleh Vale Canada Limited atau VCL dengan porsi kepemilikan mencapai di atas 40%. Berarti nanti yang masih akan menjadi pengendali adalah VCL ini sendiri. Eh, itu artinya seperti apa sih kalau ternyata Republik Indonesia juga bukan pengendalinya gitu. Meskipun ya sahamnya nantinya lebih dari 10% ya Pak ya? eh Ya tentunya dengan mempunyai porsi kepemilikan dengan level tertentu biasanya kan mempunyai bargaining power yang lebih setara lah ya. Jadi seperti kita lihat juga misalnya divestasi yang udah di Freeport gitu ya. Jadi to certain extent kita bisa lihat di Freeport, pengendali Freeport US itu masih punya kekuatan, tetapi dengan pemerintah Indonesia punya sebagian saham di situ, bargaining levelnya kan sebenarnya jadi lebih duduk setara lah gitu ya. Jadi Oke. pada saat mungkin absolute majority dipegang oleh asing, nah Mhm. sekarang ini mungkin bargaining table-nya agak bergeser sedikit sehingga kedudukan kita mungkin bisa lebih sejajar, dan itu mungkin menjadi precondition di mana kalau kita ingin melakukan investasi strategis ke depan kan. Jadi Oke. eh, pemerintah Indonesia kan udah jelas nih sikapnya, kita mau menjadi bagian daripada supply chain EV gitu. Jadi dengan Inco sendiri itu sebenarnya sampai sejauh ini mungkin strateginya belum melangkah ke situ, tapi dengan adanya suara dari pemerintah Indonesia mungkin lebih ke arah situnya bisa jadi lebih mulus ya. Jadi bargaining power dari Indonesia ini akan lebih besar ya? Ya. Baik, dan berbicara mengenai kesepakatan antara Mind ID dengan pihak Vale kan rencananya bisa rampung bulan ini, tapi belum diketahui nih Pak Chandra berapa harga yang akan ditetapkan saham Inco, sebab hal tersebut kabarnya masih dalam pembicaraan B2B antara pihak Mind ID dengan VCL gitu. Sambil menanti hal tersebut, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh para pelaku pasar yang mungkin melihat ada peluang di Inco? Saya pikir sih mungkin agak terlalu, kalau spekulasi saya pikir mungkin agak terlalu jauh ya, karena terus terang aja kan harga market juga itu sebenarnya sudah sebagian besar sudah mencerminkan isu-isu ini gitu ya. Jadi buat saya sih sebenarnya mungkin reflection daripada harga saham sudah terrefleksi di dalam harga saham sih, sehingga akhirnya kalau kita mungkin melakukan spekulasi mungkin upside potensialnya nggak terlalu banyak sih.
Oke, kalau dilihat lebih jauh impact-nya begitu ya, apakah Anda melihat ini akan menjadi sentimen positif juga akan, untuk Mind ID sendiri yang di mana beranggotakan PT Antam, Bukit Asam, Freeport dan lainnya secara jangka panjang atau mungkin jangka pendek biasanya kan ketika satu emiten, dalam sektor yang sama ada sentimen, dihubung-hubungkanlah dengan sentimen ke, saham-saham di sektor sejenis yang mungkin memang ada korelasinya. Mungkin larinya justru lebih kepada saham-saham nikel yang lain ya, karena Mmm, terus terang aja kan ya balik lagi tadi gitu. Kalau yang kayak PTBA gitu menjadi isu yang terpisah karena mereka mempunyai resources yang berbeda, sehingga mungkin antara antara Inco dengan PTBA atau dengan, tambang yang lain mungkin tidak ada korelasi. Tapi mungkin dengan dalam konteks nikel terutama menjadi supply chain daripada EV itu kan menjadi isu sektor industri gitu ya. Jadi termasuk di situ sebenarnya ada kemungkinan terbentuknya suatu sentimen positif terhadap saham-saham nikel yang lain gitu. Karena ada dua yang cukup besar juga yang listed kan yang baru-baru ini gitu. Jadi dan mereka juga berada di ekosistem yang sama bermain untuk baterai daripada EV sih. oke kita ke Inco terlebih dahulu. Anda bilang tadi Inco mungkin sentimennya sudah di-price in gitu ya, dalam 1 bulan terakhir naik 0,77%, 1 minggu terakhir 1,16%. Anda melihat masih ada ruang untuk Inco? Ya itu mungkin terbatas ya karena relatif ini kan kita tahu rencana ini udah dari jauh-jauh hari udah kelihatan gitu jadi harusnya sih udah price it sih. Sudah di-price in, jadi Ya, tidak ya untuk, buy Inco saat ini Anda tidak melihat peluang tersebut ya? ya untuk spesifik isu divestasi ya. Oke. Kalau Ya. untuk, medium long? Medium long tergantung nanti setelah masuk kita lihat kepada bisnis plan sih sebenarnya. Kita ya itu tadi apakah memang pemerintah bersama-sama dengan Vale Kanada kalau mereka bisa duduk bersama dan menentukan arah kebijakan yang mungkin cenderung lebih menguntungkan industri nikel di Indonesia, terutama dengan menjadi bagian daripada supply chain, menjadi sentimen positif. Tapi kan balik lagi tadi, eh, isu-isu pengembangan bisnis seperti ini kan pasti membutuhkan tingkat investasi tambahan gitu kan. Nah, tingkat investasi tambahannya gimana nih gitu kan? Balik lagi kita harus bicara antara si Vale Kanada dengan pemerintah gitu, antara know-how-nya sama eh, capital secara Mmm. financial gitu. Jadi ya itu balik balik ke situ gitu. Apakah Oh, memang kita masih banyak starting? yang harus dipertimbangkan kalau mau Yes, medium to long di Inco yes, ya. Kalau begitu apa ya, betul. saham mana yang Anda paling sukai dari emiten tambang nikel? Dari tambang nikel sih sebenarnya relatif posisinya hampir sama ya. Jadi antara yang nanti saya sekarang ada Trimegah satu ya sama yang punyanya Merdeka Jadi juga. Sebenarnya sih karena mereka semuanya masih di posisi start kan di oh, sebagai bagian daripada supply chain EV gitu. Jadi jadi kalau ada yang lebih oke kenapa harus ke sektor itu gitu ya? iya gitu loh. Oke, Jadi nanti kita jadi bahas. boleh. Nanti kita bahas. Berarti Anda tidak memilih sektor nikel atau saham-saham di sektor nikel saat ini menjadi yang pilihan yang tepat begitu ya. Ada sektor-sektor lain di bursa yang menurut dari Pak Chandra lebih oke kenapa harus tunggu yang masih kayaknya masih lama gitu geraknya gitu ya. Betul. Nanti Betul. kita bahas di segmen selanjutnya. Saham pilihan akan hadir pemirsa usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Market Bus.